Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum bi'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, thumma amma ba'd. Tema kita adalah موانع الهداية على ضوء الكتاب والسنة أو أسباب الضلال على ضوء الكتاب والسنة, yaitu penghalang-penghalang hidayah menurut Al-Quran dan Sunnah, atau sebab-sebab kesesatan menurut Al-Quran dan Sunnah. Jamaah sekalian, ini tema sangat penting ya. Sebab kita semua tiap hari minta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas hidayah, jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu disebut dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Coba dicek ya, 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi aliman. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi-nabi, para rasul. As-siddiqin, siddiqin itu ulama rabbaniyin yang mengikuti dan memahami dan mengamalkan dan mendakwahkan petunjuk para rasul itu. Wa syuhada orang mati syahid. Wasalihin, orang yang saleh. Ya. Mereka lah sebaik teman. Kemudian di situ ada kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kata ahli tafsir, al-maghdubi 'alaihim di sini maksudnya adalah Yahudi. Yahudi itu dimurkai oleh Allah, sebagaimana dalam ayat lain, baba'u bi ghadabin
ala ghadab. Mereka dimurkai di atas kemurkaan. Alasannya apa? Sebabnya li'annahum ya'lamuna wa la ya'malun wa la yu'minun. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW dalam Taurat dan Injil, tapi mereka tidak beriman. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri mereka kitab, yaitu Taurat dan Injil, karena mereka Bani Israel. Ya'rifunahu, mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka. Dari mana mereka tahu Nabi Muhammad? Dari mana ya kawan? Dari Taurat dan Injil. Ada disebut. Tapi mereka tidak beriman. Itu, kecuali sedikit di antara mereka. Makanya mereka dimurkai oleh Allah. Karena mereka tahu ilmu, tapi tidak beriman. Tidak beramal. Waladhdallin, dan bukan jalan orang sesat. Kata ahli tafsir, mereka ini Nasara. Nasara. Kenapa mereka dhalin? Karena mereka ya'maluna bila ilm. Ya'taqiduna bila ilm. Beramal tanpa ilmu, berkeyakinan tanpa ilmu. Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan atau Tuhan, bahwa Tuhan itu ada tiga sama dengan satu sama dengan tiga. Dalilnya Nescafe, 3 in 1. Nah, musuh Tuhan di dalilnya pakai Nescafe. Ya kenapa enggak 5 in 1 aja sekalian? Kenapa harus Nescafe? Dalil kok Nescafe? Dalil Quran, dalil langit, ya kan? Bukan kopi dalilnya. Ya masih kurang kalau 3 in 1, tambah lagi jahe. Sama kuku bima. Iya, cocok bagi bapak-bapak. Ya kan? Sama ginseng. Allah musta'an. Ditambah bir, tambah telur jadi 6 bir. 6 in 1. Allah musta'an. Jadi orang Nasara itu, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, Tuhan ada 3, itu tanpa dalil dari langit. Ya, mereka sesat. Dhalin. Nah, jadi kalimat orang-orang sesat itu ada di Quran. Nah, itu Allah menyatakan iyattabi'una illa dhann wa tahwal anfus. Mereka itu hanya mengikuti prasangka. Orang-orang musyrik itu mengikuti prasangka. Wa tahwal anfus, dan hanya mengikuti hawa nafsu. Tidak pakai dalil, makanya mereka sesat. Nah sekarang jamaah sekalian, Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah itu yang memberi hidayah manusia kepada Islam, kepada sunnah. Kenapa kok ada tambahan hidayah kepada sunnah? Karena umat Islam ini pecah. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, Jabriyah. Dari dulu. Mereka itu muncul sejak zamannya Khulafa ar-Rasyidin. Pemberontak ini, Khawarij. Yang memberontak Utsman, membunuh Ali. Itu ada zamannya Khulafa ar-Rasyidin.
Syiah itu muncul di zamannya Ali, kelompok Sabaiyah, mengaku diri mereka sebagai kelompoknya Ali. Tapi menuhankan Ali, akhirnya Abdullah bin Sabah ini dibakar, pengikutnya dibakar sama Ali bin Abi Thalib. Dia di zaman Khulafa ar-Rasyidin tercatat dalam sejarah. Begitu pula Qadariyah itu ada di zaman sahabat, namanya Ma'bad al-Juhani. Jadi kalau ada orang mengatakan zaman sekarang itu hadis perpecahan umat, itu maksudnya umat secara keseluruhan, yakni termasuk orang kafir. Lah, kalau orang kafir dimasukkan dalam hadis perpecahan umat, loh sekarang ini menurut catatan PBB, ya agama di dunia ini ada 1080, bukan 73, 1080. Menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan setiap tahun itu ada agama baru. Bukan 73, 1000 lebih. Jadi yang dimaksud dengan perpecahan umat itu pada umat Islam maksudnya. Bukan umat Islam dengan Nasrani, Yahudi, dan lain-lain. Tidak. Sesama umat Islam. Kata Rasulullah SAW, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka kecuali satu. Kulluha finnar illa billah wahidah. Semuanya di neraka. Nabi mengancam mereka yang sesat itu di neraka. Nabi yang ngancam. Kita ini cuma menerjemahkan aja. Menyampaikan aja kita ini. Illa wahidah, kecuali satu golongan yang selamat. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Jamaah di sini bukan nama sebuah ormas atau organisasi, tapi jamaah di sini sifat. Makanya sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manal firqatun najiyah?" Siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Ini al-jamaah itu yang selamat itu siapa? Apa cirinya? Maka Nabi menjawab, "Man kana mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashab." Itu orang-orang yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Ini mereka dalam beragama Islam, dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam berakhlak, mencontoh Nabi dan sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu jelas. Islam ini jelas. Tidak samar-samar. Nabi menjelaskan itu detail. Para ulama menjelaskan dari 72 golongan yang sesat itu, tokohnya ada 6. Yang pertama Khawarij, takfiri, pemberontak. 2 Syiah, Rafidhah. 3 Qadariyah. 4 Jabriyah. 5 itu Mu'tazilah. 6 Murji'ah. Dari 6 ini kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, muncul 12 lagi kelompok. Setiap 1 dari 6 itu muncul, lahir 12 lagi. Sehingga 6 kali 12 berapa? 72. Jangan sekali. Jadi penting, hidayah kepada sunnah itu penting. Sampai kata Abul Aliyah ini seorang tabi'i yang sering dinukil perkataannya oleh para ulama seperti Imam Bukhari dan yang lain. Di zamannya itu kan banyak Khawarij. Nama lainnya Haruri. Maka beliau mengatakan begini, la adri ayyuhuma a'zam an hadanillahu lil Islam am lam yaj'alni haruriyya. Coba renungkan ini perkataan ini. Abul Aliyah seorang tabi'i senior. Aku tidak tahu mana yang lebih besar nikmat yang Allah beri kepadaku. Yang pertama,
Allah beri hidayah aku kepada Islam. Ini tidak Allah jadikan dia sebagai apa? Yahudi, Nasrani, penyembah berhala. Allah jadikan dia Muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai apa? Haruriyah. Haruri itu artinya khawarij. Kenapa khawarij disebut secara khusus? Karena di zamannya banyak pengikutnya. Banyak orang awam yang tersesat mengikuti khawarijin. Sehingga kalau orang waktu itu selamat dari kesesatan khawarij, diberi hidayah oleh Allah kepada sunnah, oh itu nikmat besar. Nikmat besar itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Makanya bab ini sangat penting ya kawan. Kalau zaman sekarang bukan hanya khawarij, banyak sekali aliran sesat. Nah sekarang apa sebab ad-dhalal? Kita sudah pernah sebab seorang mendapatkan hidayah, pernah kita bahas di sini. Tubuh. Nah sekarang sebab-sebab sesat. Allah Ta'ala berfirman, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kau tidak akan mendapati bagi orang itu orang yang bisa memberi petunjuk kepada dia, memberi hidayah pada hati. Dan ya ikhwan, oh iya, sekarang kita, nah yang dimaksud dengan hidayah ini apa? Lawan daripada sesat. Itu hidayah itu maknanya Allah melapangkan hati seseorang kepada Islam dan sunnah. Berarti lawannya adalah sesat. Allah Azza wa Jalla tutup hatinya dari Islam. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawah lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka. Kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubi. Allah tutup hatinya. Nah, itu ya. Nah, sekarang apa saja penyebab hati seseorang itu dipalingkan dari hidayah, alias disesatkan? Satu, ittiba'ul hawa. Ini seorang mengikuti hawa nafsu. Maka Allah akan hijab, tutup hidayah. Dan Allah palingkan dari hidayah. Dalilnya surat Al-Qasas ayat 50. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Jika mereka tidak mau mengikuti wahai Nabi, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka itu yang menyebabkan mereka tidak mau nurut sama engkau. Ini orang-orang yang tidak mau menerima nasihat Rasulullah. Kenapa mereka? Allah menjelaskan di sini, yattabi'una ahwa'ahum. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dinasihati Rasul, nolak. Dia hanya mengikuti hawa nafsu.
Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan petunjuk dari Allah? Quran hadis jelas, dia tolak. Dia pakai yang lain. Nah ini sesat. Iya. Yang kedua, sebab sesat ya atau penghalang hidayah itu yang kedua, sombong dan bangga diri. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, apalagi meremehkan Nabi dan Rasul dan meremehkan ulama ahlus sunnah dan bangga diri dengan apa yang dia miliki. Sehingga orang yang seperti ini akan buta matanya, mata hatinya, dan dipalingkan dari kebaikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila." Al-A'raf 146. Aku akan palingkan orang-orang yang sombong di bumi tanpa hak. Aku palingkan hatinya dari ayat-ayatku. Ngeri kan? Orang sombong itu Allah akan palingkan ayat-ayatnya, kebenaran darinya dari hatinya orang sombong. Walaupun dia melihat semua ayat Al-Quran dia lihat, la yu'minu biha, tidak akan beriman. Ayat itu kan ada dua ya kan, ada ayat yang dibaca seperti Al-Quran, itu menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah. Yang kedua ayat kauniyah, kauniyah itu makhluk. Jadi semua yang kita lihat ini, kita dengar, itu ciptaan Allah. Semuanya. Kalau kita mengenal ini, maka kita akan mengingat Allah. Atau melihat apa misalnya ini, sunrise. Sunrise apa sunset? Sudah itu, ya, matahari terbit. Allah. Matahari tenggelam. Ya kan orang senang lihat matahari tenggelam atau terbit. Allah yang ciptakan. Kita mengenal Allah. Bintang-bintang malam hari. Ya semuanya manusia, jin, hewan. Semua ini yang kita lihat itu Allah yang menciptakan. Itu namanya ayat kauniyah. Jadi orang yang sombong, kita baru menolak kebenaran dan meremehkan para nabi dan rasul, mereka itu dipalingkan hidayah, dipalingkan dari hidayah. Walaupun melihat ayat semuanya, la yu'minu biha, tidak beriman. Walaupun melihat jalan yang petunjuk, jalan petunjuk, tidak akan diikuti jalan petunjuk itu. Tapi kalau dia melihat jalan kesesatan, dia ikuti. Dia lihat seperti Fir'aun. Fir'aun itu lama loh didakwai Nabi Musa alaihissalam. Didakwai itu lama mereka. Aduh, Fir'aun sama orang Mesir itu. Yang beriman dari orang Mesir sedikit. Mayoritas penduduk Mesir mengikuti Fir'aun. Sombong mereka waktu itu. Tidak mau mengikuti Nabi Musa. Padahal sudah banyak ayat-ayat. Baik itu dibacakan oleh Nabi Musa maupun itu hukuman-hukuman. Wadafadih.
kata masuk istananya Fir'aun. Wedam, darah, wal jarad, belalang, kumal, kumal itu kutu. Jadi kutu itu masuk ke dalam istananya Fir'aun. Nabi Musa diminta untuk berdoa kepada Allah supaya ini semua dihilangkan dari istananya dan rumah-rumah tentaranya. Nabi Musa berdoa, ya Allah, jauhkan ini semua. Kata, apalagi darah, belalang dan kutu. Jauhkan ini semua ya Allah. Diangkat oleh Allah. Gak beriman juga. Fir'aun ini. Bahkan dia mau membunuh Nabi Musa dan Bani Israel. Dikejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sampai akhirnya Nabi Musa menyeberang itu. Memukul laut itu dengan tongkatnya kemudian terbelah dan selamat. Fir'aun tenggelam. Mukjizat nyata di depan matanya yang ditunjukkan oleh lewat Nabi Musa alaihissalam tidak beriman. Itu ya. Ada kesombongan Firaun. Yang ketiga, asabiyah, fanatik. Fanatik terhadap nenek moyang. Hati-hati ya kawan. Fanatik terhadap nenek moyang. Tidak mau menerima dalil dari Nabi SAW, Al-Quran dan Hadis, tapi mengikuti apa? Fanatik, golongan atau nenek moyang. Sehingga akalnya itu jomot. Jomot itu apa ya? Berhenti untuk membaca dan mengikuti kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Az-Zukhruf ayat 23. Az-Zukhruf ayat 23. Demikianlah kami kirim kepada umat-umat sebelummu, ya, Nadir itu Rasul, Nabi, Rasul. Maka orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakat itu berkata kepada Rasul itu, kami mendapati nenek moyang kami di atas agama. Dan kami mengikuti jejak mereka. Hati-hati ya, kalau ada seruan-seruan menghidupkan apa itu? Jejak-jejak, peninggalan-peninggalan apa itu? Nenek moyang. Apakah itu kerajaan Gajayana atau Singosari? Atau baca sejarah. Apa agamanya Gajayana dan Singosari? Tumapel, Singosari. Kerajaan Singhasari. Non muslim. Kenaro, Gula Metung itu sebelumnya. Bugandring. Itu agamanya non muslim. Masa kita mau menghidupkan budayanya Kenaro? Gimana juga? Kita sudah diberi hidayah oleh Allah dengan dakwah awalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Apa kata mereka? Orang Arab itu pendatang. Kita ini pribumi. Lah, kok begitu cara berpikirnya itu? Kita ini Bani Adam. Kita ini Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam. Alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah kepada Islam. Apa kita mau kayak itu orang Myanmar itu, orang Thailand itu yang pakai kemul-kemul warna orange? Karena di hidup ada orang-orang liberal yang menghidupkan itu. Islam itu pendatang.
Ini yang bicara orang Islam loh ini. Islam itu pendatang. Ya kita jawab, lah ente ini juga diciptakan oleh Allah semuanya. Kewajibanmu beribadah kepada Allah yang menciptakan kamu. Baik ente, baik antum ini lahir atau sebelummu, nenek moyangmu harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Iya kan? Masa kita mengikuti apa itu? Afwan, Hindu dan Buddha. Masa kembali kita harus masuk ke candi-candi? Mana coba? Cara berpikir mereka ini. Asabiyah, fanatik kepada nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, di sini sebab nuzulnya berkaitan dengan kafir Quraisy dan juga Yahudi, ya, terutama kafir Quraisy. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah wahyu, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Bahkan kami mengikuti apa yang ada pada nenek moyang kami. Padahal walaupun nenek moyang mereka itu tidak memiliki akal yang menunjuki mereka kepada kebenaran dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, tetap mereka ikuti. Allah Ta'ala menjelaskan penyesalan orang-orang yang taklid buta. Imma'ah itu sebenarnya awalnya kerbau yang ditutupi bagian matanya itu dengan tutupan begini. Sehingga dia ikuti apa yang dituntunkan oleh petani tarik. Nah, kita ini manusia bukan kerbau kita. Kita orang ikuti dalil Al-Quran dan hadis. Bukan mengikuti nenek moyang yang agamanya non-muslim. Ini penting ya, jemaah. Oh ya, dalam surat Al-Ahzab Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana inna ata'na sadatana. Wahai Rabb kami, dulu kami di dunia mengikuti tokoh-tokoh kami. Fa'adalluna as-sabila. Mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Wahai Rabb, kami beri kepada mereka 2 kali lipat siksa. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknati mereka dengan laknat yang besar. Jadi antara pengikut dengan yang diikuti itu saling bermusuhan nanti pada hari kiamat. Ittabarra alladhina tabi'u min alladhina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti dulu di dunia yang mengajarkan kesesatan berlepas diri dari pengikut, wara'awul adzab, dan mereka melihat siksa neraka, wa taqatta'at bihimul asbab, terputus sudah hubungan mereka. Wa qala alladhina taba'u, maka berkata orang-orang yang dulu mengikuti nenek moyang atau mengikuti orang-orang sesat itu, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u min. Sekiranya kami diizinkan balik ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana sekarang yang di neraka, mereka berlepas diri dari kita. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah apa yang mereka lakukan di dunia dari mengikuti nenek moyang, mengikuti orang
tokoh-tokoh yang menyesatkan itu. Amalan mereka ternyata sesat. Itu menjadi hasaratin alaihim. Penyesalan bagi mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka tidak keluar dari api neraka. Mau masuk neraka dengan meninggalkan Islam dan mengikuti nenek moyang. Karena ada seruan di grup WA. Menghidupkan apa itu? Jejak nenek moyang. Ya apa coba? Orang Islam ini. Kalau orang Kristen biarin aja deh. Ini orang Islam menghidupkan jejak nenek moyang. Apa di situ maksudnya? Tradisi nenek moyang. Tradisi kan ada dua. Ada yang sesuai dengan Islam dan yang tidak. Seperti tradisi bersih desa itu awalnya bukan itu dulu namanya dalam bahasa Jawa apa? Bukan, itu sedekah kan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dulu. Yang menyerahkan sesajen kepada mayat itu apa namanya? Tuh lah, ya kurang. Antum lihat di internet. Apa bahasa Jawanya menyerahkan sesajen kepada mayat untuk tolak bala. Kan diganti istilahnya menjadi apa? Hah? Bersih desa. Mengusir roh jahat. Tapi dengan cara apa? Menyerahkan sesajen pada mayat yang dikeramatkan. Nah, ada petilasan peninggalan makam yang dikeramatkan. Di perjalanan bersih desa itu ujungnya itu di mayat. Makam yang dikeramatkan. Itu lali aku jenengi itu. Antum lihat di HP ya. Apa namanya? Hah? Hah? Aduh, enggak tahu. Ya kita orang jangan ikut-ikutan. Alhamdulillah di sini nggak ada yang dan tidak ada horek itu masuk sini nggak ada. Hah? Masuk sini? Blok D? Perumahan nggak ada. Karena di sini ngaji tauhid. Tapi kalau komunitas masyarakat yang tidak mengerti tauhid, kena sudah horek imannya. Setelah itu horek rumahnya, horek gentengnya. Kemudian, iya banyak aliran sesat apa orang-orang yang taklid buta itu. Ngikut kemana arah angin. Angin yang ngalor, melok ngalor. Angin yang ngidul, melok ngidul. Angin yang ngulon, melok ngulon. Nah, kita orang punya prinsip. Jangan mengikuti arah angin. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Jangan. Kita punya pegangan. Itu agama. Islam. Ya. Di sini juga ada lagi dibahas secara khusus taklid buta dengan orang barat. Ini biasanya kaum mustaghribin, muridnya mustasyrikin. Siapa itu? Mustasyrikin itu orientalis barat. Yang dia itu bisa bahasa Arab. Karena mereka dari Lebanon, tapi dia profesor doktor. Dia ngajar di universitas di McGill, di mana lagi di universitas di Belanda, di mana-mana. Dan muridnya alumni UIN. Belajar apa? Satu, tauhid. Belajar tauhid anak Belanda.
McGill, Kanada. Ya, akhirnya kayak Nurholis Majid itu. Pulang dari McGill, dia mengatakan, La ilaha illallah itu artinya, tidak ada Tuhan T kecil, melainkan Tuhan T besar. Bingung dia. Nah, belajar tauhid sama orang Nasrani. Gimana memahami Quran, memahami tauhid menurut interpretasi non-muslim. Walaupun dia profesor, tapi dia non-muslim. Dia menyesatkan. Kalau belajar matematika, tidak apa-apa lah. Atau nuklir, atau rudal. Rudal antar benua. Belajar sama Amerika atau Rusia, boleh. Tapi kalau belajar tauhid, jangan. Ada lagi namanya satu jurusan namanya lintas budaya. Di Belanda ada jurusan namanya apa? Lintas budaya. Saya diberitahu sama wakil rektor UNS. Ini doktor psikologi, alumni Belanda. Katanya dia bahwa di Belanda itu, di universitas yang dia itu ada jurusan namanya lintas budaya. Orang Indonesia yang masuk situ dan siapapun yang masuk fakultas itu tidak boleh dia merasa dirinya paling benar. Hatta dia muslim. Sehingga suatu ketika dia bersama rombongan mahasiswa yang dari lintas budaya ini. Waktu itu sudah masuk waktu sholat. Tak tahu sholat apa ya, salah satu sholat 5 waktu ya. Ketika qomat, mereka itu minta kepada ini, wakil rektor ini dulu mahasiswa dia. Untuk jadi imam, dia jurusan psikologi. Kata orang ini dari jurusan psikologi ini, ya kalian kan dari UIN, kalian dari UIN. Ya, terus masuk jurusan lintas budaya. Kalian ustadz jadi imam. Apa kata mereka? Loh, kami ini dengan Islam aja ragu. Coba lihat. Mereka bilang kami ini dengan Islam ini ragu. Ya anak-anak Indonesia, alumni UIN itu yang belajar di Belanda itu, jurusan lintas budaya, ragu dengan agama Islam. Ada salah seorang dosen, kawan kita doktor, bikin angket, survei, ya, dia punya murid mahasiswa di sini dekat sini universitasnya. Dia punya mahasiswa itu dibikin angket. Angketnya itu diantaranya pertanyaannya, apakah Anda meyakini bahwa Islam itu agama yang paling benar? Ternyata 49% mahasiswanya mengatakan bahwa Islam bukan agama yang paling benar. Dan mereka ini muslim semua. Ngeri ya? Gitu ya. Liberal itu menyesatkan. Di antara sebab kesesatan, seorang yang mengikat dirinya dengan materi, materialisme, kapitalisme, sosialisme, atau masalah dzati atau ya, jadi dia hanya ingin untuk mendapatkan maslahat pribadi, sehingga dia mengikuti apa saja yang di situ ada uang, kapitalisme. Sehingga dia meninggalkan syarat Islam, yang penting dapat uang, sehingga dia mudah sekali untuk goyah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, mereka itu beribadahnya seperti orang yang berada di pinggiran jurang. Ketika dia nyaman, kaya, tenang. Ketika dia miskin, murtad dia. Jadi dia beragama Islam itu hanya untuk materi. Ketika dia jatuh miskin, dia gak yakin dengan Islam. Ngeri seperti itu.
Ada lagi orang yang murtad gara-gara harta, artinya itu apa ini ditawari jabatan dan dibaptis. Jadi dia keyakinannya dengan akhirat lemah, tapi dia keinginannya cuma harta, jabatan. Akhirnya dia murtad. Ada lagi yang seorang murtad itu gara-gara fitnah dunia. Di antara fitnah dunia itu wanita. Itu ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qasimi dari Qasim. Dia itu dulunya ulama. Ketika menikah dengan wanita Mesir, dia tinggal di Mesir. Ternyata dia tinggal di situ, di dekat rumahnya istrinya situ. Ya, maksudnya di kompleks itu ternyata dia sering ngopi dengan temannya itu ateis. Tapi dia jadi komunis. Dia ngarang buku judulnya di akhir hayatnya Hadhihi hiyal aghlal. Oh, agama inilah beban masyarakat. Murtad. Abdurrahman bin Muljim, hafid Quran zamannya Umar. Dia menjadi khawarij. Kenapa? Karena mencintai seorang wanita. Khawarij. Akhirnya jadi khawarij dan dia menjadi pembunuhnya Ali. Ya. Jadi gara-gara wanita, seorang itu bisa sesat. Gara-gara harta, jabatan, ngejar jabatan, akhirnya dia murtad. Dibaptis namanya menjadi Paulus. Awalnya namanya Zainuddin. Marbot masjid. Loh iya, marbot masjid. Namanya Zainuddin. Ketika ditawari sama HRD, perusahaan gas terkenal di Kalimantan. Kamu mau kerja? Mau. Tapi kamu harus dibaptis. Awalnya dia ragu-ragu, akhirnya mau. Akhirnya namanya ditambahi dengan Paulus Zainuddin. Ketika saya meninggalkan kota itu, saya tanya kepada kawan-kawan yang masih jadi teman dia di perusahaan itu. Apakah dia masih murtad? Masih. Dulunya marbot masjid di Masjid Al-Falah. Gara-gara ingin jabatan, murtad. Iya. Demikianlah ya kawan, sebab-sebab kesesatan itu. Maka mari kita terus mohon sama Allah hidayah. Allahumma inna nas'aluka bi syari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka tsabat fil amr wal azim ala rushd. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم